Kemudian tabel kendaraan, ya, tabel kendaraan. Oke, data selanjutnya adalah data kendaraan, ya. Kendaraan, ya ini ya kita bahas ya. Oke, apa saja? Berarti di sini nama tabelnya adalah, hapus saja, sini aja, TA kendaraan. Oke, seperti biasa, nama kendaraan, kemudian merek, kemudian jenis, kemudian apalagi nama, merek, jenis, kemudian warna, kemudian apalagi nama sudah, nopol, nomor polisi, kemudian nomor rangka, kemudian apalagi nama sudah, merek sudah, jenis sudah, warna, nomor rangka. Kemudian seperti biasa kita tambahkan dulu, ya, pasti ada setiap tabel. Nomor rangkanya sudah, warna sudah, nomor polisi sudah, merek sudah, apalagi kira-kira? Oh ya, kita menyimpan tanggal pajak ya, pajak kendaraan ya. Kemudian apalagi? Oke, kayaknya cukup ya. Ini dulu. Oh ya, satu lagi, foto kendaraannya. Ya. Foto kendaraan tersebut. Ya, sudah ya. Oke, ini kita buat, berarti untuk kendaraan kita buat prefixnya can. Nama. Nah, untuk merek itu biasanya ada potensi perulangan. Jadi mereknya Toyota, kemudian Honda segala macam. Jadi ketika nanti ada penamaan merek segala macam, kita bisa kerjakan. Nah, seperti profesi kita buat di tabel terpisah di sini ya. TA merek, merek ID, kemudian merek nama, ya cukup ya. Maka di sini otomatis merek ID. Nah, biasanya nama primary key di sini ya, ini adalah foreign key, kunci tamu. Maka biasanya saya buatnya nama atributnya sama. Ini merek ID, ini merek ID ya. Ini primary key, ini foreign key. Nah, untuk kendaraan ini kita buat satu primary key dulu ya, kendaraan ID. Nah, kenapa nopol ya tidak bisa kita jadikan kendaraan sebagai primary key? Karena kita sepakati untuk primary key kita buat dengan ID, kemudian nopol itu pun akan selalu berganti per 5 tahun ya, seperti itu. Kemudian jenis ada 2 ya, berarti can jenis. Kita hanya punya 2 nilai, kita buat nanti enum ya, M dan MT dan MB. MT untuk motor, MB untuk mobil ya, kita buat enum. Oke. Kemudian warna, apakah kita buat tabel baru di sini? Ya, sepertinya tidak usah, kita buat teks biasa saja ya. Can warna, kemudian can nopol, kemudian nomor rangka can
rang ya, nomor rangka ya, atau ya orang aja lah. Kemudian can pajak ya, kemudian ini tanggal pajak ya, apakah kita buat ini atau tidak ya, bolehlah. Kemudian can foto ya, oh, maaf ini, kemudian can aktif, kemudian ini sama ya. Oke, sudah. Maka di sini tambahkan tabel baru, yaitu data merek. Cukup? Ya, cukup ya. Oke, satu lagi user. Satu lagi user. Ya, user. Nah, untuk tabel user, saya akan gunakan bawaan dari Laravel ya. Tapi kalau tabel user ini nanti akan terbuat dia secara otomatis. Maka di sini saya jelaskan secara detail untuk tabel user. Tapi untuk tabel user ini sudah pasti dia akan berrelasi dengan data pegawai ya. Oke, ini sudah ya. Ini coba kita rapikan. Ini kita hapus dulu. Kemudian ini saya tambahkan prefix untuk data master adalah TA underscore ya. Oke, ini saya hapus. Ini desainnya. Kemudian ini adalah analisanya. Inilah hasil desainnya. Ya. Jadi ini analisa kita, inilah kira-kira nanti hasil yang akan kita buat di database MySQL. Oke, coba saya kasih warna, saya buatkan saja. Sekarang warna biru. Saya buatkan, ya ini juga, seperti itu. Cukup ya. Oke. Jadi ini adalah analisanya ke bawah, kemudian inilah hasil desain yang kita buat. Ya, termasuk ini juga desain ini. Desain. Ya, seperti itu. Nah, maka kita sudah mendapatkan beberapa tabel ya. Tabel pegawai, tabel jabatan, tabel agama, kemudian tabel customer, kemudian tabel profesi, kemudian tabel kendaraan, kemudian tabel merek ya. Nah, kita mendapatkan nih. Kemudian tabel user. Ini untuk user, kita tidak gunakan TA, cukup user saja. Oke. Nah, nanti tabel user ini akan menyimpan nanti username, kemudian password, ya. Satu lagi di sini ID sebagai primary key. Ya, ini primary key-nya kita buat merah dan bold. Ini merah dan bold. Ini primary
key. Ini primary key-nya. Ya. Ini primary key-nya, bold. Ini primary key. Primary key. Oke. Sudah. Ini sudah juga. Oke, kemudian di sini username, kemudian password. Nah, satu lagi di sini kita tambahkan, saya sudah pernah sampaikan bahwasanya nanti tabel user akan berrelasi dengan tabel pegawai ya. Jadi pack ini akan di sini ya sebagai foreign key atau kunci tamu. Pack ID seperti itu, warna biru karena ada kunci tamu ya. Oke. Tapi untuk kasus ini saya buat namanya tidak sama dengan ini ya, tapi dia berrelasi nanti. Saya buat namanya IDU ya. Kemudian di sini saya buat foto. Kemudian saya buat ya. Ini ya, sama. Kemudian di sini saya tambahkan juga email. Kemudian di sini saya tambahkan juga aktif. Nah, kenapa saya merancang tabel user seperti ini? Ya, teman-teman nanti bisa ganti yang lain karena untuk khusus tabel user, karena nanti kita akan membuat aplikasi berbasis web menggunakan Laravel, ya. Jadi Laravel itu sebenarnya sudah menyediakan khusus tabel user, dia sudah sediakan. Makanya ketika saya buat tabel user, saya cenderung mengikuti atribut kolom yang ada di tabel users bawaan dari Laravel. Kemudian sedikit saya modifikasi. Nah, untuk teman-teman yang membuat aplikasi web tidak menggunakan Laravel, ya tidak harus seperti ini. Ya, mungkin bisa menggunakan atribut-atribut lain. Atau menggunakan aplikasi Java, Visual Basic, atau Flutter, segala macam. Mungkin nanti membuat atribut-atribut user atau tabel user dengan model lain, silahkan. Tapi karena nanti ini akan saya implementasikan ke Laravel, maka atribut-atribut yang saya buat di tabel user itu mendekati atau mirip dengan bawaan dari Laravel. Ini hanyalah modifikasi sedikit dari yang dibuat oleh Laravel, ya. Seperti itu. Nah, berarti sudah ada. Kita lihat step 1 lagi. Ini sudah ya. User sudah, merek sudah, kendaraan sudah, profesi, customer, agama, jabatan, pegawai. Coba kita lihat. User, kendaraan, merek, customer, profesi, jabatan, agama, dan pegawai. Oke, sudah ya. Kemudian untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendesain untuk data transaksi, ya, penyewaan, pengembalian, keuangan, dan setting keuangan juga akan saya jelaskan pada video selanjutnya.